Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bertepatan alhamdulillah tanggal 2 Zulhijjah. Artinya ada kisah inspiratif, ada kisah indah di balik bulan Zulhijjah. Kisah yang begitu amat sangat indah, yaitu kisah dua seorang nabi yang begitu amat sangat sabar dengan perjuangan pengorbanannya yang luar biasa. Di Quran surah ke-37 dengan namanya As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Ibrahim, aku perintahkan engkau untuk menyembelih anakmu Ismail alaihissalam." Teman-teman sekalian, kalimat ini adalah kalimat bahwa setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, setiap karunia yang Allah titipkan kepada kita, maka konsekuensinya adalah kita harus mengeluarkan untuk agama Allah. Kita harus berjihad dengan harta kita untuk agama Allah. Itulah yang diminta Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Terlukis dalam Quran surah ke-37 As-Saffat ayat 102. Yang indahnya teman-teman, yang menariknya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian, tidak mempunyai zuriat keturunan 80-90 tahun, pada akhirnya Allah meminta kembali apa yang Allah berikan kepadanya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua yang kita punya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka teman-teman sekalian, apa hikmah pelajaran kita ambil dari peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, ada tauhid, ada ketauhidan kepada Allah di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Apa tauhidnya? Tauhidnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yakin kepada Allah akan membalas apa yang Nabi Ibrahim lakukan kepada anaknya Ismail alaihissalam. Yang kedua, hikmah pelajaran apa yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang kedua adalah ada nilai-nilai kesabaran di dalamnya. Sesuai dengan Quran surah ke-37 As-Saffat ayat 102. Kata Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai ayahku, ya bunayya, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Sembelih aku, potong aku." Kata Nabi Ismail alaihissalam. Tapi yang menarik, yang indahnya, teman-teman sekalian, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan Allah, insyaallah engkau dapatkan aku orang-orang yang bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ada nilai kesabaran teman-teman sekalian di dalam peristiwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam serta anaknya Ismail alaihissalam. Dan yang terakhir, yang ketiga, hikmah pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam serta anaknya Ismail alaihissalam, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ada nilai kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tayna kal kautsar fasolli." Sungguh telah banyak aku berikan nikmat karunia kepada kita. Teman-teman sekalian, ketika Allah telah memberikan nikmat karunia kepada kita, memberikan rizki kepada kita, maka Allah tidak banyak-banyak minta. Apa yang Allah minta kepada kita? Apa yang Allah minta dari kita? Inna a'tayna kal kautsar fasolli. Allah minta kita sujud kepadanya. Allah minta kita menyembah kepadanya. Fasolli, lalu kemudian Allah minta fasolli li rabbika wanhar. Allah minta kita bersedekah. Ketika Allah telah menitipkan nikmat rizki kepada kita, Allah minta kita sholat, lalu kemudian bersedekah, berjihad, berkorban, berjuang dengan harta kita. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.